Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Rahmadayani. Saya dari Prodi KPI kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang studi Al-Quran Hadis, yaitu Asbab Al-Nuzul Quran. Pengertian Asbabun Nuzul. Ungkapan sebab An-Nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Meskipun segalanya fenomena yang melatar belakangi terjadinya suatu pendapat disebut asbab an-nuzul. Dalam pemakaiannya, ungkapan asbab an-nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Seperti halnya asbab al-wurud secara khusus digunakan bagi sebab terjadinya hadis. Banyak pengertiannya terminologi yang dirumuskan oleh para ulama. Di antaranya, menurut Az-Zarqani, asbab an-nuzul adalah hal khusus atas sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Kedua, as-sabuni. Asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Ketiga, subhi sholih. Asbab an-nuzul adalah suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Terakhir, mana al-Qur'an. Asbab an-nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Adapun macam-macam asbab an-nuzul. Dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun, asbab an-nuzul dapat dibagi kepada 1. Ta'addud al-asbab wal al-nazil wahid. Beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab-sebab. Misalnya turunnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat-ayat yang terdapat pada surat di atas turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum Nabi hijrah dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Contoh yang lain, peliharalah semua sholatmu dan pelihara sholat wusta, berdirilah untuk Allah atau dalam sholatmu dengan khusyuk. Yang kedua, ta'addud an-nazil wal asbab wahid. Satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contoh, Quran surat Ad-Dukhan yang ke-44 ayat 10, 15 dan 16 yang berbunyi, Farataqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin innaka syiful adzabi qalila innakum a'idun yawma nabatishul batsyatal kubra inna mutaqimun. Asbab an-nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah dalam suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi SAW. Allahumma sholli alaihi. Beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan secara kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil, mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka pun makan tulang. Sehingga turunlah Quran surat Ad-Dukhan ayat 10. Kemudian mereka menghadap
Nabi SAW untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah SAW berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun. Maka turunlah ayat selanjutnya, Quran Surat Ad-Dukhan ayat 15. Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka pun kembali kepada keadaan semula, yaitu sesat dan durhaka. Maka turunlah ayat ini, Quran Surat Ad-Dukhan ayat 16. Dalam riwayat tersebut, dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu Perang Badar. Yang kedua, redaksi dan makna ungkapan as-sabab an-nuzul. Ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan turunnya Al-Quran tidak selamanya sama. Ungkapan-ungkapan itu secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu 1. Shorih atau jelas. Ungkapan riwayat shorih yang memang jelas menunjukkan asbab an-nuzul dengan sebab an-nuzul dengan indikasi menggunakan lafaz atau pendahuluan. Itu yang pertama. Yang kedua, urgensi dan kegunaan asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul mempunyai arti penting dan dalam penafsiran Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbab an-nuzul suatu ayat. Al-Wahidi adalah seorang ulama klasik dalam bidang ini, mengemukakan pengetahuan tentang tafsir dan ayat-ayat tidak mungkin jika tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang peristiwa dan penjelasan dengan turunnya suatu ayat. Sementara Ibnu Daqiq al-Id menyatakan bahwa penjelasan asbab an-nuzul merupakan salah satu jalan yang baik dalam rangka memahami Al-Quran. Pendapat senada diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa mengetahui asbab an-nuzul akan menolong seorang dalam upaya memahami ayat, karena pengetahuan tentang asbab akan melahirkan pengetahuan tentang akibat. Pemahaman asbab an-nuzul akan sangat membantu dalam memahami konteks turunnya ayat. Ini sangat penting untuk menerapkan ayat-ayat pada kasus dan kesempatannya berbeda. Peluang terjadinya kekeliruan akan semakin besar jika mengabaikan riwayat asbab an-nuzul. Studi tentang asbab an-nuzul akan selalu menemukan relevansinya sepanjang peradaban perjalanan manusia. Mengingat asbab an-nuzul menjadi tolak ukur dalam upaya kontekstualisasi teks-teks Al-Quran pada setiap ruang dan waktu, serta psikososio-historis yang menyertai derap langkah kehidupan manusia. Lebih lanjut, sebagaimana dijelaskan oleh Mana Khalil Al-Qottan dalam bukunya Mabahith fi Ulum Al-Quran, di antara faedah ilmu asbab an-nuzul dalam dunia pendidikan, para pendidik mengalami banyak kesulitan dalam penggunaan media pendidikan yang dapat membangkitkan perhatian anak didik supaya jiwa mereka siap menerima pelajaran dengan penuh minat dan seluruh potensi intelektualnya terdorong untuk mendengarkan dan mengikuti pelajarannya. Asbab an-nuzul ada kalanya berupa kisah tentang peristiwa yang terjadi atau beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah untuk mengetahui hukum suatu masalah. Sehingga Al-Quran pun sesudah terjadi peristiwa atau pertanyaan tersebut. Seorang guru sebenarnya tidak perlu membuat suatu pengantar dengan sesuatu yang baru dan dipilihnya. Sebab bila ia menyampaikan sebab asbab an-nuzul, maka kisahnya itu sudah cukup untuk membangkitkan perhatian, minat menarik, memusatkan potensi intelektual, dan menyiapkan jiwa anak didik untuk menerima pelajaran, serta mendorong mereka untuk mendengarkan dan memperhatikannya. Adapun dalam kaitannya dengan kajian ilmu syariah, dapat ditegaskan bahwa pengetahuan tentang asbab an-nuzul berfungsi antara lain: 1. Mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya suatu hukum dan perhatian syara terhadap kepentingan umum.
tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Jika dianalisa secara cermat, proses penetapan hukum berlangsung secara manusiawi, serta pelanggaran minuman keras. Misalnya, ayat-ayat Al-Quran turun dalam 4 kali tahapan, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 67, Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, dan Quran Surat An-Nisa ayat 43, dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91. Kedua, mengetahui asbab an-nuzul membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Misalnya, Urwah ibnu Zubair mengalami kesulitan dalam memahami hukum fardu sa'i antara Safa dan Marwah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Sebagaimana bunyinya, Inna Safa wal Marwata min sya'irallah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawaffa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar. Barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah ataupun umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebijakan dengan kerelaan hati, sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Yang ketiga, pengetahuan asbab an-nuzul dapat mengkhususkan atau tahsis hukum terbatas pada sebab, terutama ulama yang menganut kaidah atau khusus sebab khusus. Sebagai contoh turunnya ayat-ayat dihar pada permulaan surat Al-Mujadalah, yaitu dalam kasus atau Ibnu As-Samit yang mendihar istrinya Kaulah binti Hakam Ibnu Tha'labah. Hukum yang terkandung dalam ayat-ayat ini khusus bagi keduanya dan tidak berlaku bagi orang lain. Yang keempat, yang paling penting ialah asbab an-nuzul dapat membantu memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau berlaku khusus. Selanjutnya, dalam hal apa ayat itu diterapkan. Maksud yang sesungguhnya suatu ayat dapat dipahami melalui asbab an-nuzul. Kelima, pengetahuan tentang asbab an-nuzul akan mempermudah orang-orang yang menghafal ayat-ayat Al-Quran serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan yang mendengarnya jika mengetahui sebab turunnya. Sebab pertalian antara sebab dan musabab atau akibat, hukum dan peristiwa dan pelaku, masa dan tempatnya, semua ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan mantapnya dan terlukisnya dalam ingatan. Kesimpulannya, sebagian besar Al-Quran pada mulanya diturunkan untuk tujuan-tujuan yang bersifat umum sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Namun, kehidupan para sahabat bersama Rasulullah SAW telah menyaksikan banyak peristiwa sejarah. Bukan kadang terjadi di antara mereka peristiwa khusus yang memerlukan penjelasan hukum Allah atau masih kabur bagi mereka. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah SAW untuk mengetahui hukum Islam mengenai hal itu. Maka Al-Quran turun untuk peristiwa khusus atau untuk pertanyaan yang muncul itu. Hal seperti inilah yang dinamakan dengan asbab an-nuzul. Baik, terima kasih. Maaf segala kekurangan, maaf segala kesalahan dalam saya berbicara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.